Perhatikan di samping. Setiap huruf nun sukun atau salah satu tanda baca tanwin. Sekarang perhatikan rumus mad tabi'i yang terletak pada kotak rumus 1. Rumus 1, perhatikan. Rumus 1 yang warna hitam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak dan Ibu, saudara semuanya masih belum lancar dalam membaca Al-Quran, kemudian juga belum memahami ilmu tajwid? Mari belajar mengaji Al-Quran bersama kami. Akan kami jelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan, sehingga dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, maka insya Allah Bapak dan Ibu saudara semuanya bisa langsung dapat dengan mudah memahami ilmu tajwid Al-Quran. Kemudian bagi yang belum lancar dalam membaca Al-Quran, maka dengan kita mempelajari ilmu tajwid kemudian juga memahaminya, maka insya Allah secepatnya akan bisa segera lancar di dalam membaca Al-Qurannya. Namun sebelum itu kami doakan terlebih dahulu, semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya senantiasa dalam keadaan yang sehat, dipermudah segala urusannya, dikabulkan segala hajat-hajatnya, dan semoga senantiasa dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rezeki yang berlimpah ruah dan barokah hingga bisa pergi untuk beribadah ke tanah suci Mekah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baiklah, mari kita mulai belajar mengaji Al-Qur'annya. Kita kali ini akan belajar mengaji Al-Qur'an dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan. Masih melanjutkan kembali pada surah Al-Baqarah ayat 255. Atau biasa disebut juga dengan ayat kursi, pada surah Al-Baqarah ayat 255 ini. Sekarang ini kita masuk pada bagian yang kedua daripada surah Al-Baqarah ayat 255 ini. Karena pada surah Al-Baqarah ayat 255 ini kita bagi menjadi beberapa bagian supaya pembelajarannya itu lebih efektif, sehingga durasinya tidak terlalu lama, sehingga pembelajarannya lebih efektif. Karena di sini kami berusaha menjelaskannya itu dengan detail, kemudian juga dengan pelan-pelan, supaya mudah untuk dipahami oleh Bapak dan Ibu saudara semuanya yang belajar tajwid. Pada bagian yang kedua ini, kita akan belajar dari sini ya, sampai sini. Dari sini sampai sini. Sekarang akan kami bacakan terlebih dahulu dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Sekarang mari kita bahas tajwidnya dengan pelan-pelan. Namun seperti biasa ada beberapa hal yang kami sampaikan di awal supaya nanti lebih memudahkan Bapak dan Ibu saudara semuanya dalam memahami penjelasan yang kami sampaikan. Jadi ini harus diingat ya, supaya nanti ketika kami jelaskan, Bapak dan Ibu saudara semuanya langsung bisa paham dengan penjelasan yang kami sampaikan. Seperti itu. Yang pertama, kalau nanti kami katakan huruf sebelumnya, maka yang kami maksud adalah huruf yang berposisi sebelah kanan
daripada suatu huruf. Kemudian kalau nanti kami katakan huruf setelahnya, maka yang kami maksud adalah huruf yang berposisi sebelah kiri daripada suatu huruf. Nah, itu harus diingat ya, saudara semuanya, supaya nanti ketika kami jelaskan bisa langsung paham dengan penjelasan yang kami sampaikan. Yang pertama, lahu, hu dibaca panjang. Ini namanya adalah mad silah qasirah. Nah, tanda panjangnya itu seperti ini. Nah, tanda baca dhammah tapi bentuknya itu terbalik. Tanda baca dhammah itu kan dia bentuknya itu seperti ini. Nih harokat dhammah atau tanda baca dhammah itu bentuknya itu seperti ini. Tapi kalau harokat dhammah itu bentuknya terbalik seperti ini, huruf kalau di atasnya memiliki tanda seperti ini, maka huruf tersebut dibaca panjang, sehingganya hu dibaca panjang. Nah, ini namanya adalah mad silah qasirah. Panjangnya itu 2 harokat. Nah, 2 harokat itu kira-kira sepanjang 2 ketukan. 1, 2. Lahuma. Ketukan itu hanya sarana untuk mempermudah kita dalam belajar, dan ketukannya pun tergantung dengan tempo bacaan kita. Untuk mengenai panjangnya mad dan juga panjangnya gunnah atau dengungan, nah, silahkan saudara baca saran-saran yang kami berikan pada kolom deskripsi video. Lahuma, ma dibaca panjang. Sekarang perhatikan di samping. Perhatikan rumus mad tabi'i yang terletak pada kotak rumus 3. Itu kan ada rumus 1, rumus 2, rumus 3. Sekarang perhatikan rumus 3. Rumus 3 perhatikan. Rumus 3 yang warna hitam. Kalau kita membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan huruf alif. Ini huruf alif nih. Badan ke atas nih huruf alif. Huruf alif tapi dia disambung dengan huruf mim. Jadi kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf alif, nah, kita perhatikan huruf sebelumnya tuh memiliki tanda baca apa? Tanda bacanya kita perhatikan. Kalau ada alif, sebelumnya ada tanda baca fathah, maka huruf yang memiliki tanda baca fathah karena dia berposisi tepat sebelum huruf alif, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini baris 1 mereng di atas huruf seperti ini namanya tanda baca fathah atau harokat fathah. Ada alif, sebelumnya ada tanda baca fathah, nah maka huruf yang memiliki tanda baca fathah tersebut dibaca panjang. Sehingga secara singkatnya, rumus mad tabi'i yang terletak pada kotak rumus 3 yang warna hitam itu, huruf alif pasangannya ini tanda baca fathah, nah, sehingga menyebabkan huruf kalau berposisi tepat sebelum huruf alif maka dia dibaca panjang. Nah, coba kita pakai ini garis nih. Nah, kita letakkan di sini. Nah, kita gini kan. Nah, silakan saudara perhatikan nih. Ini alif. Nah, alif nih. Nah, pasangannya ini nih. Nah, tanda panah nih pasangannya ini nih. Alif pasangannya ini tanda baca fathah. Sehingganya ma dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Lahu ma fis samawa. Di sini ada huruf alif lam, setelahnya huruf sin atau alif lam yang berjumpa nih dengan huruf sin. Kita lihat di samping. Setiap huruf alif lam kalau berjumpa dengan salah satu 14 huruf yang ada di samping itu, maka hukumnya adalah alif lam syamsiyah. Ini alif lam. Berjumpa dengan huruf sin nih. Kita lihat tuh di samping tuh. Huruf sin itu termasuk salah satu huruf syamsiyah, maka ini hukumnya alif lam syamsiyah. Sehingga cara membaca huruf lamnya ini dibaca idgham. Huruf lamnya ini dia tidak ada tanda bacanya. Jadi cara membacanya itu dari fi ini, dari fi langsung masuk ke huruf sin ini. Fis sama wa begitu. Jadi huruf lamnya ini tidak ada tanda bacanya. Jadi dia ada tapi dianggap tidak ada. Nah, seperti itu. Fis sama wa. Kemudian ma dengan wa, kedua-duanya ini namanya adalah mad tabi'i dan masing-masing dibaca 2 harokat. Ma kita baca 2 harokat, wa kita baca 2 harokat. Sekarang perhatikan tuh di samping. Perhatikan
Rumus mad tabi'i yang terletak pada kotak rumus 3, kotak rumus 3, kotak rumus 3 yang warna biru. Rumus 3 tapi dia yang warna biru. Nah, jadi kalau kita membaca Al-Qur'an, apabila berjumpa dengan suatu huruf, di atas huruf tersebut ada tanda baca fathah berdiri, ya, berbentuk alif kecil seperti ini, maka huruf yang di atasnya memiliki tanda seperti ini dibaca panjang. Tanda baca fathah itu kan dia bentuknya mereng seperti ini, mereng di atas huruf. Tapi kalau tanda baca fathah bentuknya berdiri di atas huruf seperti ini, berbentuk alif kecil seperti ini, maka ini mengisyaratkan huruf kalau di atasnya memiliki tanda seperti ini dibaca panjang. Sehingga ma dibaca panjang, wa di atasnya ada tanda seperti ini juga dibaca panjang. Nah, mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Lahu ma fis samawati wa ma juga dibaca panjang. Sekarang perhatikan kembali rumus mad tabi'i yang terletak pada kotak rumus 3. Rumus 3 perhatikan tapi yang warna hitam. Karena di sini ada huruf alif, sebelumnya ada tanda baca fathah nih, maka huruf yang memiliki tanda baca fathah ini dibaca panjang. Tadi di awal sudah kita temui hal yang seperti ini, sudah kita temui tadi di awal. Sehingga ma dibaca panjang, mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Wa ma fil ard. Kemudian di sini ada huruf alif lam, ini huruf alif, ini huruf lam. Setelahnya ini adalah huruf hamzah. Ini yang kayak bendera ke samping tapi dia ada harokatnya nih, ada tanda bacanya nih. Ini huruf hamzah. Maka ini alif lam yang berjumpa dengan huruf hamzah atau alif lam yang setelahnya huruf hamzah. Kita perhatikan di samping. Setiap huruf alif lam kalau dia berjumpa dengan salah satu daripada huruf yang 14 di samping itu, maka hukumnya adalah alif lam qamariyah. Ini alif, ini lam. Setelahnya huruf hamzah. Huruf hamzah termasuk salah satu huruf qamariyah, maka ini hukumnya adalah alif lam qamariyah. Jadi huruf hamzah itu juga bisa ditulis dalam bentuk seperti ini nih. Ini alif lam qamariyah. Kalau alif lam qamariyah, huruf lamnya dibaca izhar. Terbaca fil. Ada tanda bacanya nih, fil. Kalau tadi alif lam syamsiyah, huruf lamnya nggak ada tanda bacanya, dibaca idgham. Kalau qamariyah huruf lamnya ada nih, ada tanda sukunnya nih. Fil ard begitu. Makanya alif lam qamariyah itu biasa disebut juga dengan izhar qamariyah. Kalau alif lam syamsiyah tadi itu biasa disebut juga dengan idgham syamsiyah, seperti itu. Kemudian di sini ada huruf ra. Huruf ra ini dia sukun. Kalau kita membaca Al-Qur'an berjumpa kita dengan huruf ra sukun, kita perhatikan ada huruf ra sukun nih, kita perhatikan sebelum huruf ra sukun ini ada tanda baca apa, ada harokat apa. Kalau ada huruf ra ada tanda sukun nih, tanda sukun tuh seperti ini. Huruf sukun itu biasa disebut juga dengan huruf mati. Jadi mungkin saudara dulu pernah belajar ngaji nih misalnya dengan guru ngaji. Kemudian guru ngaji saudara tuh bilang ini huruf mati. Nah itu maksudnya tuh huruf sukun tuh. Jadi kalau huruf ra sukun sebelumnya ada tanda baca fathah. Ini baris satu ke atas tanda baca fathah. Huruf ra sukun sebelumnya tanda baca fathah, maka huruf ra sukunnya dibaca tebal, dibaca tafkhim. Kemudian misalnya di sini ada huruf ra sukun, misalnya di sininya nih tanda baca dhammah misalnya, maka huruf ra sukunnya juga dibaca tafkhim. Jadi huruf ra sukun yang sebelumnya tanda baca fathah atau huruf ra sukun yang sebelumnya tanda baca dhammah, nah itu huruf ra-nya dibaca tebal, dibaca tafkhim. Sehingganya pangkalisan kita itu naik terangkat ke atas ketika kita mengucapkannya. Fil ard, begitu. Ditebalkan huruf ra-nya. Kemudian ini kita baca fil ard. Jangan dibaca fil ardi. Jangan. Kalau kita berhenti di huruf dod ini, kita baca fil ard. Nah, huruf dotnya juga harus tetap ada, fil ard. Nah, huruf dotnya tapi kita sukunkan atau kita matikan. Mengapa begitu? Jadi kalau kita membaca Al-Qur'an kemudian kita berwakaf atau memutus bacaan atau berhenti begitu, tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, maka hurufnya itu kita sukunkan atau kita matikan. Ini kita berhenti di huruf dod.
huruf dod tidak dibaca panjang, kita berhenti di sini. Nah, maka hurufnya ini kita sukunkan, kita matikan begitu. Sehingga dibaca fil ard, jangan dibaca fil ardi, jangan. Kemudian di sini ada tanda waqaf, qaf dengan lam yang bermakna al waqfu aula. Maksudnya itu berwakaf lebih utama. Jadi kalau menemukan tanda waqaf seperti ini, maka lebih utamanya kita berwakaf dulu. Nah, kita putus bacaan kita dulu ya, berhenti dulu. Setelah itu ambil napas, baru kita lanjutkan lagi bacanya. Seperti itu. Kemudian di sini ada huruf nun sukun. Ini huruf nun tanda sukun tuh seperti ini. Setelahnya adalah huruf dzal atau nun sukun yang berjumpa dengan huruf dzal. Namun sebelum itu perhatikan dulu di samping. Setiap, ingat ya, setiap kita membaca Al-Qur'an, apabila berjumpa dengan huruf nun sukun atau berjumpa dengan salah satu tanda baca tanwin. Tanda baca tanwin itu bentuknya ada 3 tuh. Yang nomor 1 baris 2 di atas huruf fathatain. Yang nomor 2 tuh baris 2 tapi dia di bawah huruf kasrotain. Dan yang nomor 3 dommatain. Atau fathah tanwin atau tanwin fathah atau kasroh tanwin atau tanwin kasroh gitu, atau dommahtain atau tanwin dommah begitu. Yang terpenting saudara pasti sudah tahu ya kalau itu tanda baca tanwin namanya. Jadi setiap kita membaca Al-Quran, kalau berjumpa dengan huruf nun sukun atau berjumpa dengan salah satu tanda baca tanwin, maka kita perhatikan huruf setelahnya itu huruf apa, maka terjadilah suatu hukum tajwid. Contohnya di sini, nun sukun setelahnya huruf dzal. Huruf dzal ini huruf apa? Harus kita ketahui supaya kita bisa menentukan hukum tajwidnya. Perhatikan di samping. Setiap huruf nun sukun atau salah satu tanda baca tanwin berjumpa dengan huruf 15 di samping itu, maka hukumnya adalah ikhfa hakiki. Akan tetapi huruf dzal ini dia termasuk kepada ikhfa hakiki awsat. Kenapa dikatakan awsat? Karena makharijul huruf nun dengan huruf dzal ini dia di tengah-tengah, tidak jauh juga tidak dekat, maka dikatakan awsat. Maka cara membacanya itu disamarkan, kemudian juga didengungkan. Karena dia awsat, maka kadar sama dan kadar dengungnya pun dia seimbang. Anggaplah 50-50 begitu. Jadi kita baca madzalladzi, jangan dibaca mang, jangan. Tapi kita baca mal begitu. Kemudian malnya itu kita samarkan, huruf nunnya kita samarkan ya. Huruf nunnya kita samarkan. Jangan dibaca man, jangan. Kita samarkan. Kemudian kita dengungkan. Karena dia didengungkan, maka suaranya itu kita tahan. Kita panjangkan sejenak. Madzalladzi, di bagian malnya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Madzalladzi, seperti itu. Untuk panjangnya gunnah atau dengungan itu, ada ulama yang mengatakan bahwasanya panjangnya itu adalah 2 harokat. Tetapi kalau misalkan ada yang mengatakan panjangnya itu 3 harokat, ya pasti juga punya referensi yang lain begitu. Madzalladzi. Kemudian di sini ada hukum alif lam syamsiyah. Tapi di sini huruf syamsiyahnya adalah huruf lam. Huruf lam yang satunya itu dia tidak ditulis. Karena di sini huruf lam ini dia bertasydid, maka kalau diurai ada 2 huruf lam. Huruf lam yang satunya itu dia tidak ditulis. Makanya di sini huruf lamnya, yakni huruf syamsiyahnya ini huruf lam. Kita lihat di samping. Jadi huruf alif lam yang setelahnya salah satu daripada 14 yang di samping itu hukumnya alif lam syamsiyah. Perhatikan tuh. Huruf lam itu kan termasuk salah satu huruf dari yang 14 di samping itu kan. Nah, maka ini hukumnya alif lam syamsiyah. Hanya saja di sini huruf lam yang satunya itu tidak ditulis. Kalau yang di atas ini kan tadi terlihat dengan jelas nih. Huruf alif, huruf lam yang ini ditulis nih. Nah, setelahnya huruf sin. Kalau ini huruf alif, huruf lam yang satunya dia nggak ditulis, baru huruf lam yang ini. Karena di sini ditulis dengan lam bertasydid seperti itu. Madzalladzi, dibaca panjang. Sekarang perhatikan rumus mad tabi'i yang terletak pada kotak rumus 1. Rumus 1, perhatikan. Rumus 1 yang warna hitam. Kalau kita membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan huruf ya sukun, ini huruf ya.
tanda sukun itu seperti ini. Kemudian sebelum huruf ya sukun ini ada huruf yang memiliki tanda baca kasroh. Ini baris satu ke bawah ini tanda baca kasroh namanya. Maka huruf yang memiliki tanda baca kasroh kalau berposisi tepat sebelum huruf ya sukun maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini huruf ya. Sebelum huruf ya tadi huruf ini, huruf dzal ini dibaca panjang karena dia memiliki tanda baca kasroh nih. Coba kita pakai ini. Nah, seperti ini. Nah, ini huruf ya sukun. Nah, pasangannya ini nih. Nah, ini tanda baca kasroh ini. Maka secara singkatnya rumus mad tabi'i yang terletak pada kotak rumus 1 itu huruf ya sukun pasangannya adalah tanda baca kasroh, sehingga menyebabkan huruf kalau dia memiliki tanda baca kasroh dan terletak posisinya itu terletak sebelum huruf ya sukun maka huruf tersebut dibaca panjang. Jadi kalau kita membaca Al-Quran kita lihat ada huruf ya, ada tanda sukun, sebelumnya nih ada tanda baca kasroh. Nah, maka huruf yang memiliki tanda baca kasroh tersebut dibaca panjang. Nah, di sininya nih hurufnya boleh huruf apa saja, yang penting dia tanda baca kasroh seperti itu. Nah, sehingga menyebabkan huruf tersebut dibaca panjang. Nah, mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu. Di sini nun sukun setelahnya huruf dal. Kita lihat huruf dal ini huruf apa? Untuk kita menentukan hukum tajwidnya. Kita lihat di samping. Huruf dal termasuk salah satu huruf ikhfa hakiki, tapi dia termasuk kepada ikhfa hakiki akrob. Huruf ikhfa hakiki akrob itu ada 2 tuh. Huruf dal, huruf to, dan juga satunya huruf dal, huruf to, yang satunya huruf ta. Maka nun sukun yang berjumpa dengan huruf dal hukumnya adalah ikhfa hakiki akrob. Cara membacanya itu dia disamarkan kemudian juga didengungkan. Akan tetapi karena dia akrob maka kadar samarnya, kadar ikhfanya itu dia tinggi, sehingga lebih condong berbunyi n, tapi dia disamarkan. Lebih condong berbunyi n, tapi dia samar. Nah, kemudian kita dengungkan dahu, karena dia didengungkan suaranya kita tahan, kita panjangkan sejenak. Di bagian n-nya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Dahu seperti itu. Kemudian hu dibaca panjang. Ini namanya adalah mad silah tawilah. Kalau yang di atas tadi sudah kita temui mad silah qasirah. Kemudian mad silah qasirah kalau setelahnya itu ada huruf hamzah dia menjadi mad silah tawilah. Hu ini kan mad silah qasirah nih. Kemudian dia berjumpa dengan huruf hamzah. Nah, maka dia menjadi mad silah tawilah. Mad silah tawilah atau biasa disebut juga dengan mad silah kubro. Kalau mad silah qasirah tadi itu biasa disebut juga dengan mad silah sugro. Kalau mad silah tawilah ini biasa disebut juga dengan mad silah kubro seperti itu, mad silah tawilah. Sehingganya hu kita panjangkan 4 hingga 5 harokat. Indahu illa biiznih. Huruf hamzahnya ini. Jadi bagi saudara mungkin yang belum tahu, kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf alif yang memiliki tanda baca. Ini huruf alif tapi dia memiliki tanda baca, memiliki harokat, maka itu adalah huruf hamzah. Karena huruf alif itu dia tidak bisa memiliki tanda baca. Contohnya seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ini nggak ada tanda bacanya kan? Tapi kalau ada alif, ada tanda bacanya seperti ini, nih. Itu huruf hamzah. Illa, la dibaca panjang. Sekarang perhatikan kembali rumus mad tabi'i yang terletak pada kotak rumus 3 yang warna hitam. Nah, sekarang ini kita pindahkan ke sini. Agak kita miringkan. Seperti ini. Jadi kalau kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf alif, ini huruf alif. Sebelum huruf alif ada huruf yang memiliki
tanda baca fathah. Ada alif, sebelumnya nih ada tanda baca fathah, maka huruf yang memiliki tanda baca fathah yang berposisi tepat sebelum huruf alif maka dia dibaca panjang. Sehingganya la dibaca panjang, mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Illa bi'idnih. Ini kalau kita berhenti ya, memutus bacaan kita, berwakaf kita di huruf H ini, kita baca illa bi'idnih. Jangan dibaca bi'idnihi, jangan. Tapi huruf H-nya ini kita sukunkan atau kita matikan. Kenapa kok huruf H-nya kita sukunkan atau kita matikan? Sama penjelasannya dengan yang di atas ini tadi. Kalau kita membaca Al-Quran, berhenti kita, berwakaf kita ya, memutus bacaan kita tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, maka huruf tersebut kita sukunkan atau kita matikan. Ini kita berhenti ya, berwakaf kita di huruf H. Huruf H tidak dibaca panjang. Kalau kita berhenti di huruf H, maka huruf H ini kita sukunkan sehingga dibaca bi'idnih, seperti itu. Mungkin nanti saudara pasti ada yang bertanya-tanya dalam hati, kenapa kok huruf H tidak dibaca panjang? Sedangkan huruf H ini memiliki tanda panjang, memiliki tanda mad. Mana tanda madnya ini? Ini kasroh berdiri, berbentuk alif kecil, kasroh berdiri di bawah huruf. Kan ini tanda panjang nih, ya kan? Tanda panjang kan ini seharusnya kan dibaca panjang huruf H-nya ini. Tapi kenapa kok huruf H-nya ini kok tidak dibaca panjang, kemudian dia disukunkan? Jadi hi ini adalah mad silah qasirah. Mad silah qasirah. Mad silah qasirah. Mad silah qasirah itu terjadi pada huruf H domir. Ini huruf H domir nih. Nih, bentuknya itu seperti ini nih. Bisa juga seperti ini bentuknya dia tuh. Jadi mad silah qasirah itu kalau kita berhenti ya, kita berhenti ya, memutus bacaan kita ya, berwakaf kita tepat di mad silah qasirah, maka madnya itu dia tidak berlaku. Ini kita berhenti kita ya, berwakaf kita tepat di mad silah qasirah, maka dia tanda madnya ini, tanda panjangnya ini tidak berlaku, makanya dibaca bi'idnih. Akan tetapi kalau misalnya kita tidak berwakaf di sini ya, kita tidak berhenti di huruf H ini, kita teruskan bacanya, kita wasolkan, barulah tanda madnya ini berlaku sehingga dibaca bi'idnihi dan seterusnya. Tapi kalau kita berwakaf di sini, maka tanda panjangnya ini dia tidak berlaku, seperti itu. Sekarang mari kita ulang bersama-sama sekali lagi dari awal. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Terima kasih. Supaya tidak sia-sia, tidak lupa lagi dengan apa yang telah kita pelajari, maka kita harus senantiasa membuka Al-Quran dan membacanya. Kemudian apa-apa yang telah kita pelajari diingat untuk huruf-hurufnya ya, itu silakan dihafal perlahan-lahan. Sehingga semoga kami doakan bagi saudara semuanya yang masih belum lancar dalam membaca Al-Quran bisa segera lancar. Kemudian juga bisa segera memahami ilmu tajwid Al-Quran dengan mudah. Sampai jumpa di pembelajaran yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.